Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dan mungkin selama beberapa hari ini ya kita sering bertemu baik dalam pertemuan bilateral Menlu RI maupun pada hari ini. Hari ini saya sangat senang karena Pak Jubir, Pak Roy sudah hadir dan nanti juga akan disusul oleh Pak Yuda. Seperti biasanya kita akan ada dua sesi, briefing oleh kedua narasumber kita dan juga nanti ada sesi tanya jawab. Untuk memulai kami persilakan yang terhormat, Pak Yuda sudah datang. Selamat datang Pak Yuda. Kita mulai dari Pak Jubir, Pak Roy, dan kemudian Pak Dir PWNI, Pak Yuda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Pak Dir Infomed Kemlu, Pak Dir PWNI Kemlu. Semoga belum terlalu terlambat untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, masih dalam suasana hari raya Lebaran bagi mereka yang merayakan. Semoga kita semua dalam menjalankan tugas sehari-hari selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk acara kita hari ini dan juga mungkin nanti saya akan coba untuk membantu apabila ada hal-hal lain di luar yang disampaikan apabila memang ingin ditanyakan oleh teman-teman. And for sure biasanya apa yang disampaikan yang ditanyakan adalah dua hal yang berbeda. But it's okay, bring it on. So saya akan coba mulai dengan menyampaikan kembali beberapa hal yang terjadi dan menjadi perhatian publik terkait dengan kegiatan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Luar Negeri selama beberapa waktu terakhir ini, terutama sejak periode press briefing kita terakhir itu puasa ya, masih Ramadan seingat saya. Saya mulai dengan meng-highlight kembali beberapa hasil yang diperoleh dari kunjungan Bapak Presiden ke beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Pada periode 9 sampai 14 April, teman-teman juga sudah mengetahui bahwa terdapat rangkaian kunjungan Bapak Presiden ke Turki dan beberapa negara lain di Timur Tengah. Secara umum, take away yang dapat di-highlight pada kunjungan tersebut adalah kesempatan Bapak Presiden untuk meng-highlight kembali penguatan kemitraan strategis dengan kaitannya dengan berbagai sektor prioritas program kerja Bapak Presiden melalui Astacita di berbagai aspek termasuk peningkatan investasi, kemandirian pangan dan energi, pembangunan infrastruktur dan industri kesehatan, kemudian juga isu-isu terkait dengan kerjasama pertahanan dan alutsista, dan pembangunan sumber daya manusia. That's the overall issues yang selalu di-highlight di masing-masing pertemuan Bapak Presiden dengan kepala negara atau kepala pemerintahan ya, di negara yang dikunjungi. All in all, ada 13 Memorandum of Understanding atau perjanjian yang dilakukan ditandatangani dengan negara-negara yang dikunjungi yang sifatnya G2G antar pemerintah. Selain itu ada 9 MOU yang bersifat itu business to business. Dan mungkin satu hal yang perlu di-highlight secara khusus adalah adanya komitmen investasi sebanyak 2 juta US dollar dari pemerintah Qatar untuk terlibat dalam pendanaan di bawah kerangka skema Danantara. Dan tentu tidak mengherankan apabila isu Palestina, bagaimana negara-negara yang dikunjungi tersebut juga bertukar pikiran dengan Bapak Presiden mengenai upaya untuk membantu dan terus ikut mendukung perjuangan bangsa Palestina menjadi hal yang menjadi highlight dan mengemuka pada saat dialog di antara para kepala pemerintahan, kepala negara. Secara spesifik pada kunjungan
Bapak Presiden di Uni Emirat Arab, beliau sudah bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, dengan Presiden MBZ, dan ada 8 MOU, baik itu G2G ataupun B2B, di berbagai sektor, dari mulai transnational organized crime corporations, bagaimana meningkatkan nilai-nilai keagamaan, kerjasama di bidang kelautan dan perikanan, dan kerjasama terkait dengan isu energi. Dari Uni Emirat Arab, Bapak Presiden melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki di Ankara pada tanggal 11 sekarang itu bulan apa? April ya? 11 April yang lalu. Pada saat perkunjungan tersebut juga Bapak Presiden selain sudah melakukan kunjungan kenegaraan, dan ini kan kunjungan kenegaraan balasan sesudah Presiden Turki melakukan kunjungan kenegaraan ke Jakarta beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden juga berkesempatan untuk menyampaikan pidato di depan parlemen Turki. Which is ini adalah sebuah undangan yang sangat-sangat jarang dilakukan di Turki, namun pernah dilakukan sebelumnya. Hanya sedikit kepala negara yang pernah diundang, termasuk Presiden Palestina. Dan Bapak Presiden mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan pidato di depan parlemen Turki, yang lagi-lagi menunjukkan keinginan kedua negara untuk terus memperkuat kerjasama, baik itu dalam di antara pemerintah ataupun juga people to people dari kedua negara. Secara khusus ditekankan pada saat pidato di parlemen Turki tersebut mengenai keinginan Bapak Presiden untuk terus memperkuat solidaritas antara kedua negara, bagaimana kedua negara juga dapat terus membantu perjuangan Palestina, serta keinginan kedua negara untuk dapat kerjasama dan juga berkoordinasi dengan negara-negara lain untuk menciptakan sebuah tata kelola global yang lebih adil dan sejahtera. Pada saat state visit ke Turki ini ada 3 perjanjian yang bersifat G2G antar pemerintah dan 5 MOU yang terkait dengan business to business sektor. Dapat dilihat lagi detailnya di press release terkait dari Kementerian Luar Negeri dan juga dari Biro Pers Media Istana pada saat kunjungan tersebut. Sehari sesudah state visit Bapak Presiden ke Turki, Bapak Presiden juga berkesempatan untuk menghadiri undangan dari pemerintah Turki untuk berbicara pada Antalya Diplomacy Forum pada tanggal 12 April ya. 11 April betul. Antalya Diplomacy Forum ini adalah sebuah forum yang dicetuskan oleh pemerintah Turki dan mengundang berbagai stakeholders, baik itu pejabat-pejabat tinggi dari berbagai negara ataupun perwakilan think tank ataupun NGO yang terkait erat dengan masalah-masalah diplomasi global. Pada saat menyampaikan statement pada sesi leaders one-on-one tersebut di Antalya Diplomasi Forum ini, Bapak Presiden menyampaikan visi dan prioritas diplomasi Indonesia dalam situasi geopolitik saat ini, termasuk juga keinginan Indonesia untuk dapat mendukung kerjasama global untuk menangani berbagai macam tantangan global yang tentu tidak dapat ditangani oleh masing-masing negara saja. Sudah terlalu banyak contoh di mana event negara yang dianggap paling kuat pun tidak akan dapat menanggulangi global challenge secara mandiri. Saya loncat sedikit di sela-sela pertemuan Antalya Diplomasi Forum yang dihadiri oleh Bapak Presiden. Bapak Menteri Luar Negeri juga telah berkesempatan untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri beberapa negara OKI yang biasa disebut dengan OIC 8 dan Liga Arab, khusus membahas situasi di Gaza. Lengkapnya ada di rilis yang juga sudah dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Dari situ lanjut Bapak Presiden telah melakukan kunjungan kerja ke Mesir, ke Kairo, dan melakukan pertemuan dengan Yang Mulia Presiden Al-Sisi di istananya. Beberapa take away yang dapat di-highlight adalah bahwa adanya kesepakatan untuk membentuk kemitraan strategis di antara kedua negara melalui penandatanganan pernyataan bersama. Dan di dalam pernyataan bersama pembentukan kemitraan strategis tersebut ada secara jelas disebutkan keinginan kedua negara untuk terus memperkuat hubungan kerjasama bilateral
di semua bidang, baik pemerintah, G2G ataupun people to people. Dan ini tentunya memperkuat kembali hubungan kedua negara yang selama ini sudah terbentuk. Dan antara lain dapat terlihat dengan sudah dinaikannya tingkat kerjasama menjadi tingkat kerjasama yang bersifat kemitraan strategik. Dari Kairo, Mesir, Bapak Presiden melanjutkan kunjungannya ke Doha, Qatar, dan melakukan pertemuan dengan Emir Qatar. Takeaway kunjungan yang dapat di-highlight adalah komitmen kerjasama di antara kedua negara di bidang perdagangan, dan juga saya sampaikan tadi Qatar berkomitmen untuk melakukan investasi sebanyak $2 miliar untuk skema dan antara. Juga secara spesifik ada kesepakatan untuk membentuk forum dialog strategik khusus pada tingkat Menteri Luar Negeri untuk membahas isu-isu yang bersifat strategik di antara kedua negara. Hal ini sebenarnya juga merupakan sebuah hal yang unik dan penting karena selama ini hubungan di antara kedua Menteri Luar Negeri dilakukan pada tahap yang memang secara reguler dilakukan sesuai kebiasaan diplomatik. Namun dengan adanya kesepakatan untuk membentuk dialog strategik ini, maka kedua Menteri Luar Negeri akan terus melakukan koordinasi intensif mengenai isu-isu yang dipandang strategik oleh kedua Menteri Luar Negeri dari masa ke masa. Terakhir, Bapak Presiden melakukan kunjungan, seingat saya ini kunjungan kenegaraan ya. Ya, kunjungan ke Amman, ke Jordania, dan secara langsung throughout the process dari mulai kedatangan hingga keberangkatan kepulangan itu disambut dan dilepas langsung oleh Raja Jordan. Sebagaimana diketahui, Bapak Presiden juga menekankan dalam beberapa kesempatan terpisah bahwa posisi geopolitik Jordania ini sangat penting di Timur Tengah, dan Bapak Presiden menekankan kembali keinginan Indonesia untuk terus meningkatkan kerjasama khususnya dalam menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah, bekerja sama dengan seluruh negara di kawasan termasuk dengan Jordania. Terdapat 4 buah Memorandum of Understanding MOU di bidang pertahanan, pertanian, pendidikan, dan sosial budaya yang disepakati dengan pemerintah Jordania pada kunjungan tersebut. Pasca rangkaian kunjungan Presiden di beberapa negara tadi, Bapak Menteri Luar Negeri melanjutkan perjalanan untuk melakukan serangkaian pertemuan bilateral. Yang pertama, Bapak Menteri Luar Negeri melakukan kunjungan kerja ke Washington DC dan bertemu dengan Secretary of State Amerika Serikat, Menteri Rubio pada tanggal 16 April. Dan saya pikir juga mungkin teman-teman sudah mendapatkan informasi lebih detail pada saat bisa dicek di rilis Kementerian Luar Negeri. Sebetulnya pertemuan ini bukan pertemuan yang tiba-tiba terjadi, dan juga saya secara khusus harus menekankan bahwa ini sama sekali tidak terkait dengan adanya dinamika terakhir yang saat ini mengemuka terkait dengan masalah, terutama dengan masalah tarif yang dikenakan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Karena dari sejak kontak pertama Bapak Menteri Luar Negeri dengan Menlu AS Marco Rubio pada akhir Januari, seingat saya tahun ini, beberapa saat sesudah pelantikan administrasi Presiden Trump, sudah ada kontak di antara kedua Menlu dan sudah disepakati akan dilakukan pertemuan khusus di antara kedua Menteri Luar Negeri. Hanya sayangnya baru terselenggara pada tanggal 16 April kemarin karena masalah scheduling proses yang tidak mudah. Saya sampaikan saja sebagai guidance, panduan bersama ya, bahwa kedua Menteri Luar Negeri menyepakati bahwa pertemuan kemarin itu merupakan pertemuan yang sangat strategik untuk kedua negara terkait dengan pentingnya hubungan di antara kedua negara untuk semakin diperkuat. Apalagi pada bulan Desember tahun lalu Amerika Serikat dan Indonesia sudah merayakan hubungan diplomatik. Pembukaan hubungan diplomatik yang ke-75 seingat saya. Sehingga hal-hal apapun, masalah-masalah apapun yang dihadapi oleh kedua negara seyogianya tidak diletakkan dalam proporsi yang berlebihan, yang sehingga dapat
menggerus eroding kerjasama di antara kedua negara di berbagai pihak. Beberapa poin penting yang dapat disampaikan pada saat kunjungan tersebut adalah adanya komitmen untuk memperkuat kerjasama dan keinginan Amerika bahkan untuk mendukung prioritas yang saat ini diusung oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Juga ada komitmen dari pemerintah Amerika Serikat untuk juga terus melakukan hal-hal yang dapat dilakukan bersama di bidang investasi dan perdagangan. Termasuk dalam hal ini tentunya terkait dengan masalah tarif yang masih terus dibicarakan secara paralel oleh tim lain. Dan memang pada pertemuan tanggal 16 April tersebut di antara kedua Menteri Luar Negeri dilakukan sehari sebelum pertemuan dari tim yang dipimpin oleh Bapak Menko Perekonomian yang berkunjung ke Washington DC dalam kerangka negosiasi dengan pihak-pihak terkait dari Amerika Serikat, terutama dari Kementerian Perdagangan Amerika Serikat dan US Trade Representative. Hal ini semakin menunjukkan lagi, dan saya harus tekankan di sini kepada publik melalui teman-teman media, bahwa bagaimanapun ada track-track yang sudah disepakati oleh kedua negara. Mana track politik dan mana track ekonomi, meskipun keduanya interlinkage, tapi kedua isu tersebut tidak akan saling menghostage kerjasama di antara kedua negara yang kita yakin sudah memberikan manfaat kepada kedua negara selama 75 tahun terakhir ini. Kemudian juga sempat dibahas secara khusus mengenai bagaimana memajukan kerjasama mengenai isu-isu strategik, termasuk kerjasama terkait dengan critical mineral. Tentang isu-isu geopolitik tentunya tidak luput dari diskusi yang dilakukan di antara kedua menteri, dan juga yang paling penting adalah keinginan kedua negara untuk mengedepankan semangat kerjasama dan dialog untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia dan juga di kawasan. Dan isu-isu terkait dengan masalah Middle East dan Laut Cina Selatan tentunya juga tidak luput dari diskusi di antara kedua menteri luar negeri. Dari sana Bapak Menteri Luar Negeri melanjutkan kunjungan kerjanya ke Republik Rakyat Tiongkok, ke Beijing, untuk melakukan pertemuan bilateral dan pertemuan 2+2 dengan pemerintah RRT. Juga pertemuan ini juga dirangkum dalam perayaan 75 tahun hubungan diplomatik di antara kedua negara. Terkait dengan pertemuan 2+2, ini adalah pertemuan yang historical karena ini adalah pertemuan pertama forum di mana Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari kedua negara bertemu pada saat yang bersamaan untuk mengkalibrasi, untuk mensinkronisasi bagaimana kedua negara dapat saling bekerja sama secara sinkronis di kedua aspek itu at the same time, sehingga kita tidak bekerja dalam silo. Bahkan untuk pemerintah RRT sendiri ini adalah hal yang sangat besar momentumnya, karena untuk pertama kalinya RRT memiliki kerjasama dalam kerangka 2+2 seperti ini. Belum pernah dengan negara lain. Untuk Indonesia sendiri kita sudah memiliki beberapa kerjasama dengan negara lain dalam format 2+2 serupa, antara lain dengan Perancis dan dengan Australia seingat saya. Dan pada akhir pertemuan sudah ditandatangani adanya sebuah nota kesepahaman untuk membentuk comprehensive strategic dialogue di antara kedua negara yang nantinya akan menjadi payung dari berbagai macam dialog strategis di berbagai isu. Mungkin padanannya dapat saya sampaikan ini merupakan sebuah forum kelanjutan yang akan menggantikan high level strategic dialogue yang dilakukan di antara kedua negara pada pemerintahan terdahulu. Juga kedua negara juga telah sepakat membentuk mekanisme konsultasi bilateral baru khusus di bidang perlucutan senjata, non-proliferasi dan pengendalian senjata. Mengingat kedua negara menyepakati bahwa isu ini merupakan isu yang terus perlu mendapat perhatian secara memadai karena akan terkait langsung dengan isu perdamaian dan keamanan internasional. Kedua negara juga menyepakati adanya kepentingan untuk meningkatkan kerjasama di bidang maritim, antara lain dengan salah satunya dengan berkoordinasi antara Coast Guard
dari kedua negara. Isu-isu yang terkait dengan kerjasama penegakan hukum juga telah dibahas secara intensif, termasuk bagaimana melakukan kerjasama terkait dengan hukum, bantuan hukum timbal balik, mutual legal assistance, pertukaran intelijen, serta bagaimana menanggulangi masalah kejahatan transnasional, kejahatan cyber, dan ekstremisme. Itu yang pertemuan 2+2, di mana Bapak Menteri Luar Negeri dan Bapak Menteri Pertahanan melakukan pertemuan pada saat yang bersamaan dengan counterpartnya. Selain itu juga Bapak Menteri Luar Negeri melakukan pertemuan terpisah secara bilateral dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi, dan pada pertemuan tersebut juga telah dibahas berbagai tindak lanjut dari kerjasama ekonomi pembangunan dan kerjasama di berbagai aspek lain, terutama aspek kesehatan. Dan juga pada pertemuan tersebut sudah diumumkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sudah dalam finalisasi proses pembukaan Konsulat Jenderal Indonesia di kota Chengdu yang diharapkan dapat diselesaikan pada sebelum akhir tahun ini. Bapak Menlu juga masih berkesempatan untuk membuka resepsi diplomatik peringatan 75 tahun hubungan diplomatik di antara kedua negara yang diselenggarakan co-host antara kedua pihak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sedikit saja untuk kedepannya, untuk sebagai heads up saja, untuk bahan nanti mungkin teman-teman memantau pemberitaan. Bapak Menteri Luar Negeri juga dijadwalkan dalam jangka waktu dekat akan menghadiri pertemuan tingkat menteri BRICS tanggal 28-29 April minggu depan. Kemudian juga beliau dijadwalkan untuk hadir ke ICJ di Den Haag untuk berpartisipasi menyampaikan advisory opinion di depan ICJ terkait dengan isu kependudukan Israel di Palestina. Ada sekitar 45 negara mungkin akan menyampaikan pandangannya, termasuk Indonesia pada saat oral hearing di ICJ tersebut. Kemudian juga direncanakan Bapak Menteri Luar Negeri akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Thailand dalam format joint commission meeting pada akhir bulan ini, apabila tanggal dan persiapan lainnya dapat selesai pada waktunya. Mungkin itu dulu untuk yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bisa perdalam dengan tanya jawab, ataupun mungkin if there is time, there is a doorstop opportunity maybe. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roy. Sebelum kita membuka pertanyaan saya jawab, jangan buru-buru. Masih ada Pak Yuda. Kita berikan kesempatan kepada Pak Yuda yang tentunya sudah tidak sabar ingin men-share beberapa perkembangan upaya pelindungan WNI yang terjadi di belahan dunia. Silakan Pak Yuda. Terima kasih Pak Diryayo, yang kami hormati Pak Jubir, teman-teman media semua. Mungkin ini interaksi kita yang pertama ya sejak Lebaran kemarin. Kami juga ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Ada 4 hal yang ingin kami share kepada teman-teman sesuai dengan pertanyaan yang masuk kepada kami. Yang pertama terkait dengan kasus hukuman mati yang menimpa warga negara Indonesia di Saudi atas nama Susanti. Yang kedua terkait dengan kasus imigrasi pemerintahan Amerika Serikat yang berdampak kepada WNI kita. Yang ketiga terkait dengan kasus online scam yang belum selesai-selesai, ya, masih ditanyakan juga oleh teman-teman media dengan rajinnya. Dan yang ketiga, keempat mengenai SARI. Apakah itu SARI? Nanti kita jelaskan di poin yang keempat. Yang pertama, kami ingin menyampaikan update terkait dengan warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati atas nama Susanti binti Mahfud Darab yang ada di Saudi. Ya, sebagai reminder, sebagaimana pernah kami sampaikan sebelumnya, kronologisnya Susanti didakwa melakukan pembunuhan terhadap anak majikan pada tahun 2009. Ya. Kemudian setelah itu ya, perwakilan RI dalam hal ini KBRI Riyadh melakukan proses pendampingan hukum
Ya. Sempat turun hukuman yang tadinya hukumannya adalah had gila. Had gila itu artinya hukuman mati yang tidak ada opsi untuk pemaafan. Raja memaafkan, keluarga korban memaafkan, tidak akan menghentikan eksekusi. Nah, berkat pendampingan hukum yang dilakukan oleh KB Riyadh, vonisnya turun ke kisos. Ke kisos ini dalam sistem hukum Saudi artinya memang tetap hukuman mati, namun ada opsi pemaafan. Pemaafan itu hanya bisa diberikan oleh keluarga korban. Raja memaafkan, tidak menghentikan eksekusi. Nah, kemudian berbagai macam upaya yang lain juga kita lakukan, ya. Selain proses pendampingan hukum, ya, kita sudah menunjuk pengacara untuk mendampingi Susanti. Kita juga melakukan family reunion, ya, dengan bentuk kita membawa orang tua Susanti ke Saudi untuk bisa bertemu dan juga memberikan dukungan psikologis bagi Susanti. Kita juga melakukan family engagement kepada keluarga Susanti yang ada di Karawang, bekerjasama dengan Pemprov Jabar dan juga Pemda Karawang. Kemudian KBRI juga melakukan mediasi, ya, kepada Ahludam. Ahludam ini adalah keluarga korban. Kemudian juga melakukan komunikasi dengan lembaga pemaafan dan perdamaian. Ini ada lembaga yang memang dibentuk di Saudi untuk proses-proses kisos seperti ini. Dan juga tentunya koordinasi dengan otoritas yang ada di Saudi. Terakhir, tanggal 22 April kemarin, Bapak Duta Besar kita juga bertemu dengan Gubernur Riyadh. Jadi dapat kami sampaikan dari proses hukum tersebut, ya, pada tahun 2016 vonis kisosnya jatuh. Dan kemudian saat ini status vonis kisos itu sudah berkekuatan hukum tetap, berstatus inkrah. Nah, ketika sudah inkrah maka proses litigasinya sudah selesai. Ketika proses litigasi sudah selesai, maka sesuai dengan hukum yang ada di Saudi, dibukalah pintu proses pemaafan atau tanazul yang sifatnya adalah perdata. Ini bukan proses litigasi. Ini perdata antara keluarga korban dengan Susanti atau dengan keluarga Susanti. Nah, namun dalam hal ini tetap pemerintah Indonesia melalui KB Riyadh memberikan pendampingan kepada Susanti dan keluarganya untuk melakukan mediasi kepada keluarga korban. Tanazul sudah diberikan, namun memang keluarga korban meminta diat. Uang yang diminta adalah sejumlah 30 juta rial atau sekitar 120 miliar. Nah, ini yang sedang diupayakan, ya, sedang diupayakan dalam konteks mediasi yang sudah dilakukan oleh KB Riyadh atas nama Susanti dan keluarganya. Saat ini dapat kami sampaikan bahwa tenggat waktu penyampaian angka diat itu sudah beberapa kali diperpanjang. Terakhir berakhir tanggal 9 April kemarin. Nah, melalui pendekatan yang dilakukan oleh KBRI Riyadh, kita mendapatkan indikasi positif, ya, walaupun ini sifatnya kami sampaikan masih informal, bahwa tenggat waktu itu akan diperpanjang. Ya, kita masih menunggu konfirmasi resminya. Dan selanjutnya tentu kita juga melakukan terus pendekatan kepada pihak keluarga korban. Itu terkait yang dapat kami sampaikan. Tapi kami juga ingin menegaskan bahwa 9 April itu adalah tenggat waktu untuk penyampaian angka diat yang tadi kami sampaikan secara informal. Ada indikasi positif akan diperpanjang. Jadi bukan tanggal eksekusi. Kita tentu akan terus upayakan dan kita mohon doanya bersama agar kita bisa membantu Susanti dan juga memberikan proses perdamaian dengan pihak keluarga korban yang tentunya kita pun juga harus menghormati pihak keluarga korban, ya, dalam hal ini. Kemudian yang kedua terkait dengan kasus warga negara kita yang terdampak dari kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Presiden Trump. Jadi sejak awal kebijakan ini diterapkan, Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan 6 perwakilan RI yang ada di Amerika Serikat, KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston, dan KJRI New York. Dari informasi terakhir yang kami terima per hari ini, ya, tercatat ada 20
warga negara Indonesia yang terdampak dari kebijakan ini. Sebelumnya kami sebutkan 15, kami dapat informasi terbaru per hari ini ada 20 yang terdampak. Dari 20 tersebut, 5 sudah dideportasi. Dari 20 tersebut, 6 adalah mahasiswa. At least yang memiliki visa awalnya F1, ya, yaitu sebagai mahasiswa. Nah, langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan? Pertama, tentunya kita melakukan akses ke konsuleran ya, untuk memastikan agar para WNI mendapatkan perlakuan yang baik dan juga mendapatkan hak-haknya. Kemudian kita memberikan pendampingan hukum ya, dalam banyak kasus para WNI sudah didampingi oleh pengacara. Kemudian kita juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang ada di sana, termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak para WNI kita. Jadi diseminasinya mengenai know your rights. Jadi ketika warga negara Indonesia mengalami penahanan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat, ICE, mereka tetap memiliki hak sesuai dengan hukum yang ada di Amerika Serikat. Antara lain satu, mereka berhak untuk menghubungi perwakilan RI, ya. Kemudian mereka berhak untuk mendapatkan akses ke konsuleran dari perwakilan RI, mereka berhak untuk mendapatkan pengacara, mereka berhak untuk tidak memberikan keterangan tanpa pendampingan pengacara. Itu hak-hak yang memang diatur dalam sistem hukum yang ada di Amerika Serikat. Dan dalam berbagai macam kesempatan, KJRI, KBRI juga melakukan kegiatan diseminasi bekerjasama dengan Indonesian American Lawyer Association untuk menyampaikan diseminasi informasi hak-hak ini secara lebih luas kepada warga negara kita. Jadi kami sampaikan bahwa meskipun warga negara kita berstatus undocumented, mereka tetap memiliki hak. Kemudian tentunya pemerintah Indonesia melalui perwakilan kita yang ada di Amerika Serikat juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan otoritas yang ada di Amerika Serikat. Ya, kita menyampaikan concern kita ya, mengenai adanya tindakan dari aparat imigrasi AS terhadap penahanan WNI yang tidak melalui due process. Ya, antara lain ada yang visanya masih berlaku dan dicabut kemudian tanpa pemberitahuan selanjutnya. Dalam hal ini tentunya pemerintah Indonesia menghormati kedaulatan pemerintah Amerika untuk menegakkan hukum keimigrasiannya. Namun di sisi lain kita juga meminta agar proses penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas Amerika Serikat tetap memperhatikan due process of law ya, sesuai dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat untuk memastikan agar hak-hak para WNI kita tetap terpenuhi. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan kebijakan dampak kebijakan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan imigrasi. Dan kemudian yang ketiga terkait dengan kasus online scam. Beberapa teman-teman media menanyakan mengenai update mengenai kasus online scam. Dapat kami sampaikan bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini, bulan April, kami mencatat total ada 7.027 kasus online scam yang menimpa warga negara kita. Tersebar di 10 negara. Ya. Kami ulangi 7.027 kasus online scam yang menimpa warga negara kita tersebar di 10 negara. 7 negara di Asia Tenggara, 3 di luar Asia Tenggara. Antara lain Uni Emirat Arab, South Africa, dan Belarus. Kemudian berbagai macam upaya sudah kita lakukan. Yang terakhir yang dapat kami sampaikan, sejak Februari Maret kemarin kita total sudah memulangkan 699 WNI dari Miyawadi dalam 3 gelombang. Gelombang pertama tanggal 20 Februari 46 orang, ya, gelombang kedua 28 Februari 84 orang, dan gelombang yang ketiga dalam 2 penerbangan 18 dan 19 Maret total ada 569. Jadi total ada 699 WNI yang sudah bisa kita keluarkan dari Miyawadi, dari wilayah konflik yang ada di Myanmar, melalui negara transit Thailand, dan kemudian kita pulangkan ke Indonesia.
Nah, pertanyaan teman-teman, apakah masih ada WNI yang ada di sana? Masih ada. Dapat kami sampaikan bahwa kami masih menerima 30 paling tidak pengaduan WNI yang masih ada di Miyawadi. Dan berdasarkan pendalaman yang kami lakukan kepada 699 WNI yang sudah bisa kita pulangkan sebelumnya, mereka memberikan kesaksian bahwa masih banyak WNI kita yang ada di sana. Dan kami harus sampaikan faktanya bahwa sebagian WNI tersebut memang memilih untuk tetap berada di Miyawadi dan bekerja di sana. Jadi mereka memang tidak ingin pulang. Jadi ada yang meminta untuk pulang, tadi kami sampaikan 30 pengaduan, ada yang memang mereka secara sukarela memilih tetap bekerja di sana. Nah, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan? Tentunya kita perlu melakukan langkah-langkah pencegahan secara efektif, ya, sebagaimana kami selalu sampaikan sebelumnya, bukan hanya protection of victim, kita perlu melakukan langkah-langkah prosecution, penegakan hukum, prevention, dan juga langkah-langkah partnership kerjasama. Dalam konteks prevention, kami sangat mendukung dan mengharapkan kerjasama dari semua pihak, termasuk kepada keluarga, sebagai lingkaran terdekat dari sistem perlindungan kita. Dalam banyak kasus yang kami tangani, ketika ditanya, kami melakukan pendalaman kepada pihak keluarga, di mana anaknya bekerja, tidak tahu. Bagaimana anaknya bekerja, tidak tahu. Bekerja di perusahaan mana, tidak tahu. Bekerjanya dengan siapa yang merekrut, tidak tahu. Nah, harusnya keluarga sebagai lingkaran terdekat perlindungan WNI aktif melakukan langkah-langkah pencegahan. Ketika ada keluarganya yang akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja, mohon aktif bertanya. Mau bekerja di mana? Siapa perusahaannya? Apakah sudah punya paspor yang benar? Apakah sudah punya visa kerja yang benar? Apakah sudah tanda tangan kontrak kerja di Indonesia? Dapat kami pastikan bahwa 7.227 tersebut tidak pernah tanda tangan kontrak di Indonesia. Ya, jadi kami mendukung dan mengharapkan peran aktif masyarakat, dan kami dalam konteks kolaborasi juga bekerja sama dengan berbagai macam komunitas, teman-teman LSM, kementerian lembaga terkait, termasuk pada hari ini, mohon maaf tadi kami terlambat, karena kami menghadiri dialog nasional dengan teman-teman LSM yang dikoordinasikan oleh teman-teman Sarbu Musi Nahdlatul Ulama untuk melakukan kolaborasi bersama tentang pencegahan online scam ini. Nah, yang terakhir, Sari. Teman-teman ada yang menanyakan mengenai Sari, jadi dapat kami sampaikan Sari ini adalah fitur baru yang kami sematkan dalam aplikasi Safe Travel Kemlu. Sari ini bukan pacarnya Pak Jubir, ya. Tapi adalah singkatan dari Sahabat Artifisial Migran Indonesia. Jadi ini adalah fitur baru yang baru saja diluncurkan tanggal 21 April kemarin, memperingati Hari Kartini, kerjasama Kementerian Luar Negeri dengan UN Women untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja migran kita, terutama perempuan. Jadi ini adalah chatbot berbasis kecerdasan buatan. Dia memang kita desain untuk memberikan respon yang empatik, dan kemudian tidak menghakimi, serta responsif gender. Nah, ini sudah kami luncurkan, dan sejak diluncurkan tanggal 21 kemarin, berbagai macam hal sudah ditanyakan berdasarkan pantauan kami, seperti kondisi keamanan negara, tujuan persyaratan masuk dan bekerja ke negara tujuan, alamat kontak perwakilan RI di negara tujuan, dan lain sebagainya. Jadi sudah banyak yang memanfaatkan, dan kami terus mendorong agar fitur ini bisa terus digunakan, karena ini adalah kecerdasan buatan. Semakin sering digunakan, maka dia akan juga belajar. Dia adalah learning machine. Demikian teman-teman media yang dapat kami sampaikan terkait 4 hal tersebut. Kami kembalikan kepada Pak Diryoyo. Terima kasih Pak Yuda. Teman-teman, kita sekarang beranjak di sesi Q&A.
mohon teman-teman fokus apabila apa yang disampaikan diperdalam, tapi tidak mengulang pertanyaan yang statement yang harus disampaikan lagi. Sebutkan nama dan media. Kemudian saya akan sangat bahagia apabila masing-masing penanya itu tidak poin 1, 2, 3, 4 sampai 10, tapi beberapa saja ya, maksimal 3, tapi singkat, padat dan jelas. Saya akan membuka untuk sisi kanan saya 3 dan sebelah sini kiri biar adil, nanti ada yang di depan, ada yang tengah, ada yang belakang. Yang di depan sini, oke, 1, tengah 1, belakang 1. 1, 2, 3, lurus ya. Silakan. Di depan dulu, Terima kasih, Mas Direktur. Saya mau nanya jadwal aja soal satu soal Australia, satu soal Prancis. Yang pertama soal Australia, saya ingin menanyakan kapan pertemuan 2+2 dengan Australia. Terus kemudian juga annual leaders meeting dengan kedua negara itu kapan dan di mana? Apakah di Australia atau di Indonesia? Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang Prancis, sebagaimana kita ketahui Presiden Macron akan ke Indonesia. Apakah sudah ada tanggalnya? Terus ya, kemudian juga kan ada masalah KBRI di Prancis itu ya, apakah nanti juga udah dibahas atau sudah selama ini dibahas selama menteri-menteri Prancis datang ke Indonesia? Terima kasih. Halo Pak Roy, Stanley Pak, dari Reuters Pak. 2 pertanyaan Pak. Hun Sen mau datang Pak? Akan ketemu siapa? Kalau nggak salah tanggal 5 Mei ya. Apa ketemu perwakilan dari Kemlu atau dari Presiden? Nomor 2, yang saya tanyain lewat WhatsApp Pak. Itu kan kemarin Cina ngomong willing to import lebih banyak produk dari Indonesia sebagai cara buat kita nggak deal-dealan sama US. Ada roughly sektor apa gitu yang mereka tertarik dari hasil pembicaraan 2+2 kemarin. Udah itu aja, makasih. Selamat pagi Pak Roy, saya Dani dari Yomiuri Shimbun. Mau nanya pertanyaan pertama, dalam dalam 2+2 meeting China dan Indonesia, apakah sempat dibahas mengenai kelanjutan kerjasama di overlapping territory atau di Natuna seperti yang dibahas dalam joint statement November lalu? Yang kedua, mohon konfirmasinya apakah Pak Menlu atau Pak Prabowo akan menghadiri ASEAN Related Summit di Malaysia pada bulan depan dan apa saja isu yang akan diangkat oleh Indonesia. Terima kasih. Kemudian saya akan memberi 3 dulu ya, biar Pak Roy bisa fokus ya. Silakan Pak Roy. Baik, terima kasih. Terkait dengan forum dialog dengan Australia, baik itu dalam format 2+2 meeting atau juga memang the so-called regular annual leaders meeting, itu masih dalam tahap penjajakan, apalagi kita tahu di Australia sendiri kan sekarang masih dalam proses pemilu. Ada kesepakatan bahwa bagaimanapun proses pemilu akan diselesaikan dulu, baru dari situ kita akan bisa melakukan penjadwalan secara lebih proper dengan nanti pemerintahan yang akan terbentuk. Jadi tapi for sure kita akan terus melakukan konsultasi mengenai jadwal apa segala macam, termasuk tempat penyelenggaraan pertemuan, meskipun memang sebetulnya secara giliran memang itu giliran Indonesia untuk hosting, tapi bukan berarti itu menutup, ya memang itu kan sudah selalu akan bergantian, tapi bukan berarti itu menutup kemungkinan adanya keputusan-keputusan lain apabila memang ada keinginan dari masing-masing host untuk masing-masing negara untuk melakukan mengambil alih hosting acara, karena secara giliran memang betul dapat dicek di pertemuan terakhir kita. Namun again itu bukan sebuah hal yang casted on the stone, masalah tempat. Yang penting masalah timing, dan tentu ujung-ujungnya adalah masalah substansi apa yang dibahas pada kedua forum dialog bilateral tersebut.
Perancis ini juga masih dalam proses finalisasi jadwal karena memang time frame-nya relatif sempit dalam artian ketersediaan antara jadwal antara Presiden Perancis dan Bapak Presiden juga masih perlu di fine tune, apalagi di bulan Mei masih banyak pertemuan-pertemuan besar lain yang harus dihadiri oleh Bapak Presiden, terutama antara lain tapi tidak terbatas pada KTT ASEAN yang tadi disebut sama Dani. Stanley, Hun Sen, kunjungan Hun Sen, saya akan cek lagi, I'll get back to you, karena memang seingat saya ada rencana kunjungan, bukan kunjungan sebenarnya, ini hanya kedatangan karena pada beberapa waktu yang lalu kami mendapat informasi adanya undangan dari sebuah lembaga think tank ASEAN untuk mengundang Hun Sen hadir pada sebuah event yang diselenggarakan di Indonesia, dan dalam hal itu akan dimanfaatkan juga oleh Hun Sen dalam kapasitas barunya sekarang tentunya untuk melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat di Indonesia. Namun again, karena ini sifatnya masih sangat terbuka dan masih dijajaki lebih lanjut, kita masih akan finalisasi lagi mengenai pejabat-pejabat yang mungkin available pada saat kunjungan tersebut apabila memang akan diselenggarakan terkait dengan kehadiran yang bersangkutan dalam event lain di Indonesia. Tentang apa yang berikutnya tuh? Oh, ini impor. Ya. Memang pada pertemuan bilateral antara kedua Menteri Luar Negeri Indonesia dan RRT pasca pertemuan 2+2 juga memang dibahas bagaimana kerjasama perdagangan dapat lebih ditingkatkan, dan ada keinginan kuat dari pemerintah RRT untuk memberikan akses pasar yang lebih besar kepada produk-produk Indonesia. Secara spesifik dibahas mengenai produk-produk terkait perikanan dan juga buah durian. Ini sudah menunjukkan adanya keinginan untuk lebih membuka diri kepada hal-hal yang sifatnya baru yang mungkin selama ini sudah dieksplor namun belum diimplementasikan secara komprehensif atau dalam skala yang belum besar, sehingga hal tersebut sudah merupakan hal yang perlu ditindaklanjuti oleh kedua negara. Kemudian terakhir pertanyaan tentang apakah pertemuan 2+2 membahas kelanjutan joint development, tidak dibahas pada saat pertemuan 2+2. Thank you. ASEAN Summit, let me get back to you ya, mungkin kami masih harus susun lagi sebuah narasi yang lebih lengkap buat teman-teman nanti. Saya cuma punya generik informasi saja bahwa memang kita sebenarnya masih menunggu undangan resmi dari pemerintah Malaysia selaku ketua ASEAN untuk menghadiri KTT ASEAN. Jadi kan tahu sendirilah, kita 2 tahun lalu menjadi ketua ASEAN juga jadwal-jadwal terkait pertemuan VVIP ini juga masih kadang-kadang bergeser. Hanya tentatifly memang akan dilakukan pada akhir bulan Mei ini. Yang pasti Bapak Presiden saat ini masih dijadwalkan untuk hadir pada KTT tersebut karena selain juga KTT ini adalah KTT pertama yang akan dihadiri oleh Bapak Presiden dalam kapasitas selaku Presiden Indonesia, pertemuan ini juga akan dapat dimanfaatkan untuk menegaskan kembali visi beliau mengenai arah kerjasama ASEAN ke depannya yang tentu akan sangat ditunggu oleh negara-negara ASEAN lainnya. Dan ini akan momentumnya sangat penting mengingat pada KTT ASEAN mendatang juga menurut rencana apabila semua dapat disepakati akan disahkan visi komunitas ASEAN yang baru yang akan berlaku hingga tahun 2045. Jadi ini pertama kali visi ASEAN tidak lagi berlaku hanya 10 tahun seperti yang selama ini berlaku, tapi sudah memiliki sebuah visi jangka panjang 20 tahun hingga 2045 bertepatan dengan 100 tahun Republik Indonesia. Itu saja dulu sementara, mungkin semoga saya masih bisa ada kesempatan press briefing sebelum terjadinya KTT akhir bulan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Roy. Dari sisi sini 1, 2, 3. Ini ada Pak Yuda ya, Yasin Kestupa.
Terima kasih Pak. Saya Iksan Raharjo dari Al Jazeera. Pertanyaan saya pertama mengenai salah satu agenda penting Presiden Prabowo dan Menlu ke Timur Tengah adalah mendiskusikan tentang rencana relokasi warga Gaza untuk kemudian dirawat. Nah, setelah mendengar respons dari negara yang dikunjungi dan juga Amerika, mungkin juga mempertimbangkan dinamika domestik, seperti apa posisi terakhir rencana itu? Apakah tetap akan dijalankan atau seperti apa? Kemudian sekitar 3 hari yang lalu Deputy Prime Minister Malaysia hadir ke Indonesia dan secara resmi beliau mengajak Indonesia terlibat dalam inisiatif dana pembangunan kembali Gaza yang digagas oleh Malaysia dan Jepang. Bagaimana sikap Indonesia terhadap ajakan tersebut? Dan mungkin yang terakhir tentang agenda Pak, Rusia mengundang Indonesia untuk hadir dalam National Victory Parade pada tanggal 9 Mei mendatang. Apakah Presiden atau Menlu akan menghadiri kegiatan penting tersebut? Terima kasih. Selamat siang, saya Diana dari FT. Pertanyaan saya, kalau ada elaborasi atau bentuk konkret lebih lanjut dari 2+2 meeting tadi terkait koordinasi antar Coast Guard dan juga antar lembaga intelijen, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Roy. Silakan Pak. Baik. Thank you. Update mengenai posisi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat, kita masih terus menunggu proses yang akan berjalan, karena again saya tidak akan lelah dan tidak akan bosan untuk menyampaikan dan menegaskan kembali bahwa penunjukan Duta Besar Indonesia untuk negara asing merupakan sepenuhnya hak prerogatif Bapak Presiden, sehingga hal-hal terkait ini juga akan terkait dengan bagaimana keputusan yang akan diambil oleh Bapak Presiden sesudah mempertimbangkan berbagai macam aspek, baik itu aspek individu dari orang-orang yang nantinya mungkin akan dipercaya oleh Bapak Presiden dapat mewakili pemerintah Indonesia di negara asing, dan juga dengan mempertimbangkan kepentingan Indonesia di negara asing tersebut. Tentang BRICS agenda, saya belum sempat sampaikan tadi, ini akan menjadi FMM BRICS pertama ya, Foreign Ministerial Meeting BRICS pertama yang dihadiri oleh Bapak Menteri Luar Negeri oleh Indonesia setelah resmi diterima menjadi anggota BRICS pada awal tahun ini. Pertemuan ini direncanakan akan membahas isu-isu strategik global, baik itu isu-isu politik dan keamanan global dan regional, kemudian isu-isu reformasi tata kelola global, dan peran-peran negara-negara berkembang Global South juga akan terus dibahas terkait dengan keinginan negara-negara BRICS yang sejak lama ingin melakukan upaya yang lebih untuk memperkuat kerjasama di dalam kerangka multilateralisme. Dan juga pertemuan Foreign Ministerial Meeting BRICS ini akan menjadi pertemuan penting untuk mempersiapkan berbagai macam hal yang akan dibahas atau mungkin akan menjadi deliverables dari KTT BRICS yang nantinya akan berlangsung, seingat saya bulan Juli ya, saya lupa. Ya, dan saat ini memang masih berbagai macam outcome terkait KTT atau bahkan KTM BRICS itu tersebut masih terus dibahas. Seingat saya hari ini adalah hari pertama pertemuan pada tingkat Sherpa dan sudah berlangsung saat ini tengah berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil. Tentang aset tadi saya tidak bisa jumping into conclusions. Yang pasti seluruh aspek kerjasama di antara kedua negara, antara Indonesia dan Perancis, tentu akan dapat dibahas secara intensif oleh kedua leaders pada saat pertemuan tersebut nantinya. Namun tentu isu-isu yang tentunya akan diangkat secara khusus, secara spesifik adalah isu-isu yang bersifat strategik. Karena bagaimanapun kita menyadari bahwa hubungan kedua negara sangat penting dan tidak dapat terhambat hanya karena isu-isu yang sifatnya bersifat teknis atau hal-hal lain yang sifatnya non-strategical issues. Kemudian dari Al Jazeera tadi tentang
relokasi. Saya terus terang maaf, saya teman-teman, kadang-kadang saya mencoba untuk sebisa mungkin menjawab satu persatu pertanyaan yang relatif sama nadanya. Namun kadang-kadang juga saya tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menjawab satu-satu. Jadi sehingga saya mencari jalan lain untuk menyebarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini saya perlu luruskan lagi bahwa mungkin kita belajar dari awal dulu dari terminologi. Bahwa yang disampaikan selama ini tetap jelas dari pemerintah Indonesia, bahwa pemerintah Indonesia, Bapak Presiden menyampaikan kesiapan Indonesia untuk melakukan evakuasi humanitarian yang bersifat temporer. Itu pun dengan caveat, dengan catatan adanya kesepakatan, adanya penerimaan atau adanya berbagai macam hal yang sudah disepakati oleh semua pihak yang terkait, baik itu orang-orang yang akan dievakuasi secara sementara itu, pihak keluarganya, pemerintah Palestinanya, ataupun negara-negara di kawasan. Jadi termsnya itu banyak sekali. Jadi saya akan menolak untuk hanya terkunci pada sebuah penggunaan misalnya terminologi relokasi yang akan langsung berdampak pada image bahwa Indonesia akan melakukan penampungan secara permanen dari korban-korban konflik di Gaza. Dan ini saya pikir sangat dan masih terus konsisten dari apa yang disampaikan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Luar Negeri pada berbagai kesempatan, baik itu sebelum, selama, ataupun sesudah kunjungan Presiden ke beberapa negara Middle East. Dan juga sudah disampaikan juga pada saat pertemuan bilateral dengan para kepala negara di negara-negara Timur Tengah ini, dan sudah disampaikan sejelas-jelasnya mengenai keinginan Indonesia yang sebetulnya juga bukan hal yang baru. Bahkan negara-negara Timur Tengah itu sendiri pun adalah negara-negara yang selama ini sudah menjadi tempat bagi pengungsi-pengungsi Palestina di negaranya masing-masing. Tentunya dengan terms, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya dengan pemerintah Palestina. Dan hal itu pun yang kita coba replicate dengan membuka kesediaan pemerintah Indonesia. Bukan berarti akan langsung terjadi, dan tentunya tidak akan langsung terjadi pada saat seketika. Namun apabila diperlukan, apabila pada saatnya nanti memang terdapat kesepakatan di antara semua pihak, Indonesia siap. As simple as that. Tapi tentunya kita harus tahu juga bahwa hal ini tidak mudah dan memerlukan diskusi yang sangat panjang. Karena bagaimanapun kita tidak mau keinginan baik kita ini dipelintir atau ditweak atau ditwist oleh pihak manapun as if Indonesia sedang memiliki sebuah agenda lain dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengosongan Gaza. It is the last thing that Indonesia harapkan dari keterbukaan Indonesia untuk mengeksplor ide seperti ini. Saya harap penjelasan ini bisa menjadi penjelasan yang once and for all, bisa menjelaskan posisi Indonesia. Tentang masalah rekonstruksi Gaza, sejak awal pemerintah Indonesia menyampaikan keinginan untuk berpartisipasi pada rekonstruksi Gaza pada saatnya, dan tentu ini akan dilakukan secara terkoordinasi, baik itu dengan PBB ataupun dengan OKI. Karena bagaimanapun ketika kita bicara masalah rekonstruksi Gaza, ini harus dilakukan dalam skala yang besar dan melibatkan berbagai stakeholder, berbagai negara di dunia. Dan tidak hanya terbatas pada negara-negara OKI saja, dan tentu harus dilakukan dengan memperhatikan apa yang menjadi prioritas dari pemerintah Palestina. Kemudian apa yang terakhir sudah? Oh, undangan, saya masih harus cek lagi resminya undangan itu. Memang ada beberapa undangan dari pemerintah Rusia untuk dihadiri oleh pejabat Indonesia, baik itu May National Victory Day, dan juga ada undangan untuk menghadiri St. Petersburg Forum later on June. Jadi dalam hal ini tentu kita masih terus melihat jadwal juga, availability dari para pejabat Indonesia untuk menindaklanjuti undangan-undangan tersebut. Karena bagaimanapun juga masih banyak kegiatan-kegiatan lain, undangan-undangan lain, ataupun inisiatif-inisiatif kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia sendiri pada saat yang bersamaan.
Terakhir, pertanyaan yang tentang Coast Guard dan Intelligence Cooperations, itu memang kita masih harus koordinasi lagi dengan lembaga teknis terkait mengenai bentuk dari turunan kerjasama ini. Karena kan sebenarnya keinginan itu sudah ada, atau bahkan mungkin selama ini kerjasama teknikalnya sudah ada. Tapi kerjasama tersebut sekarang sudah dipayungi kembali melalui dibentuknya Comprehensive Strategic Dialogue antara Indonesia dan RRT. Sehingga payung kerjasamanya sudah lebih jelas nih, bukan hanya kerjasama sektoral doang, tapi kerjasama yang dilakukan dalam sebuah kerangka yang menyeluruh dan meliputi dan akan terkait dengan aspek-aspek lain selain aspek intelijen dan aspek Coast Guard tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Roy, Pak Yuda dan teman-teman sekalian. Dengan demikian kita akhiri sesi press briefing kita pada hari ini. Terima kasih banyak dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.